Gue kaget kan, kaget gue tepok teman gue si Aresena. Terus itu si Bepi ngapain? Apa jalan keluar? Langsung Aresena langsung dari jongkok langsung bangun, langsung dikejar, langsung ditepok ininya. Yang gue ingat dia tepok sampai nyebut la haula wala quwata illa billah, tepok. Jatuh lah si Bebi ini. Jatuh, langsung tangkap sama Aresena. Langsung teriak, "Woi, bantuin!" gitu. Setelah habis Isa, gue masih bercanda nih sama dia nih, masih bercanda. Tiba-tiba gue ada pada depan nih, tiba-tiba dia diem, langsung kayak arah mau nyekek gue gini. Kalau menurut Bang Arya atau teman gue si Edos, katanya dia tuh nyekek gue gitu, dia tuh nyekek gue. Tapi jujur, waktu itu gue nggak ngerasa dicekek sih. Cuman gue tahu posisi tangannya begini, jadi kayak mau nyekek gue tapi sih nggak nyentuh gitu, tangannya nggak nyentuh. Matanya melotot gitu kan, ini. Terus ketawa dan ketawa gitu kan. Gue demi Allah, dan gue tuh sering ya gue ngeliat gitu kan, tapi demi Allah pas waktu itu gue langsung merindingnya, sekujur tubuh gue merinding. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendakian. Bersama gua kali ini Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Sebelumnya gue mengucapin terima kasih banyak buat kalian yang sampai saat ini selalu mendukung dan mensupport channel ini. Dan buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini, gue lagi bertamu ke base campnya Bang Jakun. Yang kebetulan beliau lagi ya dalam keadaan nggak sibuk. Di sini beliau mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita sambut Bang Jakun. Oke Bang, ya, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kebetulan gue baru pindah nih. Baru pindah nih ya? Baru 2 hari ini pindah. Ini pertemuan yang kedua kali ya buat kita? Iya, buat kita kedua kali. Sebelumnya pertama kali itu udah pernah ketemu gitu ya. Di base camp gue yang lama ya? Iya benar. Base camp gue yang lama. Sekarang ini kebetulan gue baru pindah 2 hari di base camp yang baru. Makasih banyak nih Dan. Iya Bang. Udah nyempetin waktunya, teman-teman semua juga mau main ke tempat ke base camp gua. Aduh, gue lupa. Iya, terima kasih banyak juga nih Bang ya, udah ngizinin gua sama yang lain buat ngopi di sini ya, gitu. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bang kira-kira? Masih kayak biasa aja sih. Masih kayak biasa aja. Cuman karena kemarin gua baru pindahan, juga belum nyeting tempat ya sebenarnya, belum nyeting studio. Iya benar. Tapi kebetulan di sini ada kayak saung yang punya kontrakan. Iya. Saungnya cukup enak ya buat sambil ngopi kali Bang ya? Sambil ngopi enak. Boleh. Betul banget. Jadi gini Bang, kira-kira Abang mau berbagi pengalaman apa nih Bang? Buat gue pribadi dan buat yang lain juga. Yang mana nih enaknya? Yang ada banyak pengalaman mungkin ya? Iya. Banyak pengalaman, banyak pelajaran juga mungkin yang bisa kita petik. Di gunung mana Bang kira-kira? Di Gunung Gede. Gunung Gede? Itu sekitar tahun 95. 95? Sekitar tahun 95. Itu dulu sebenarnya udah pernah dibawain sama Kang Arya ya, sama Kang Arya Sena. Juga pernah gue bawain juga di channel lain juga, tapi udah lama. Dikasih judul waktu itu sama Bang Arya itu, Si Cantik Pemancing Kuntilanak. Gunung Gede 95 Bang ya? Kira-kira nih Bang Jakun sama kawan-kawan yang pada saat itu pendakian Gunung Gede ya Bang ya, tahun 95. Ada hal aneh atau janggal apa aja Bang yang Abang alamin pada saat pendakian itu? Sebenarnya janggal. Kalau untuk melihat pocong kayak gitu mungkin udah biasa ya, Tapi ada sesuatu yang bikin menarik itu yang kita lihat ya. Yang kita lihat juga yang kita alami waktu itu. Jadi gue waktu itu mendaki kan bertiga seharusnya awalnya bertiga. Tapi gue ketemu cewek di stasiun, bukan di stasiun Bogor tapi di dekat Kebun Raya Bogor, dan ceweknya minta ikut. Dan di sana dia sampai kesurupan berkali-kali ya kesurupannya. Banyaklah kisah-kisah yang cukup sebenarnya cukup banyak bisa kita ambil pelajarannya gitu. Itu aja Bang kira-kira. Iya.
Oke, sebelumnya gue mau ngingetin buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita kali ini ditayangkan hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi baiknya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita pendakiannya Bang Jakun dalam segmen cerita mistis pendaki. Oke Bang, boleh langsung diceritain aja nih pengalaman Abang. Oke. Jadi awal pertama kalinya kenapa gue bisa naik Iya. naik ke gede dan ketemu cewek ini ya. Itu awalnya gue main ke tempat Bang Aresena. Ke tempat Bang Aresena, gue biasa nginep di situ kan. Emang nginep, gue pas malam itu temen gue ada yang datang satu orang lagi. Si namanya Edos. Edos datang dan akhirnya kita bertiga. Dan kebetulan gue, Aresena sama Edos itu emang kebetulan emang hobinya sama gitu. Sama pendakian. Pendakian. Dan ada salah satu nih temen gue nih, gue lupa siapa namanya. Antara Aresena ataupun Edos ya, yang nyeletuk pertama. Dia nyeletuk, naik yuk katanya. Nah, kita sepakat langsung serentak, ayo gitu. Ayo kapan? Yuk besok dah. Cabut gitu kan. Biasa kan kalau dulu kan kalau kita bolos sekolah kan nyebutnya cabut ya. Zaman sekolah nih. Zaman sekolah gitu. Akhirnya cabut gitu. Udah besoknya kita tidur malam itu bangun pagi. Kita dari rumahnya Bang Aresena tuh kita belaga sekolah. Jadi pakai baju sekolah lengkap. Iya. Sedangkan keril peralatan kemah kita ya, peralatan pendakian kita tuh kita taruh di base camp kita. Dulu kita punya base camp ya, satu petak buat naruh barang aja gitu. Iya. Akhirnya tinggal kita ngambil barang ke situ, kita packing, langsung kita nggak belanja logistik di situ. Kita naik kereta. Seingat gue sih kita turun di stasiun Depok Lama dulu. Depok Lama. Dulu itu stasiun Depok Lama itu seberangnya itu banyak agen-agen, banyak toko-toko agen ya. Jadi kita belanja logistik di situ kan, belanja logistik di situ. Cukup untuk bertiga kita aja sih sebenarnya gitu. Tapi karena kita belum tahu nih, belum tahu bakal ketemu satu orang lagi gitu kan di perjalanan. Jadi kita beli logistik cuma untuk kita bertiga aja. Setelah itu kita lanjut lagi naik kereta ekonomi. Yang zaman dulu tuh kereta ekonomi itu masih pintunya nggak ada yang ketutup. Iya, kebuka semua. Pintunya kebuka semua dan padat merayap. Dan padat, dan kita di stasiun Bogor itu dulu tuh kita nggak pernah beli karcis kan. Nggak pernah beli Karcis ya, karena kereta ekonomi kan kita bisa ya molos-molos lah gitu keluarnya. Ya kita akhirnya molos tuh, kita nyelip lolos, kita keluar dari stasiun. Biasanya kan harusnya naik angkot ya ke terminal Barang Siang kan. Iya. Tapi kita jalan kaki. Itu udah kebiasaan gue sama teman-teman gue yang dulu ya, teman-teman gue dulu itu. Ya nggak pernah naik angkot kalau di situ. Selalu jalan kaki. Nah, kita jalan kaki itu kan ngelewatin pinggiran Kebun Raya Bogor. Nah, pas sebelum gerbang, bukan sebelum gerbang, masih jauh dari gerbang sih, gerbang Kebun Raya Bogor ya. Itu kita dicegat bukan dicegat, tapi kita lagi jalan di trotoar. Tiba-tiba ada cewek berhentiin kita gitu kan. Pertama nanya, "Bang, mau kemana?" gitu. Terus kita jawab mau ke Bogor gitu kan. Mau ke Bogor, mau ke Cipanas gitu kan. Terus dia menawarkan sesuatu nih. "Bang, mau ini enggak?" Ya karena kita dulu, kalau gue sih dulu ya, gue gak tahu teman-teman gue yang lain, tapi kalau gue dulu tuh di gunung itu nggak pernah gue yang namanya ya mabuk atau pakai obat-obatan segala macam, nggak pernah. Jadi ketika kita ditawarkan, kita nolak semua. Tapi tuh cewek nggak tahu kenapa terus dia nanya, mau kemana emang sih? Mana gunung gitu. "Oh ya, aku boleh ikut nggak?" katanya. Nah, kita berunding nih bertiga nih. Gimana aja kak ikutnya? Kalau gue sih dulu sih emang orangnya cuek sih sama cewek ya. Jadi gue terserah temen gue aja yang berdua gitu. Dia bilang ajak, ayo lah ajak ya. Ataunya temen gue berdua itu bertiga sama gue sepakat, ya udah kita ajak. Dan ini cewek ini pakai sepatu high heel. Pakai sepatu high heel, kan gue bingung ya. Iya. Ini gimana mau naik gunung ini pakai sepatu high heel gini. Jalan aja susah pasti gitu. Udah akhirnya kita jalan kaki sampai ke Barang Siang berempat. Dari Barang Siang kita naik bis yang ke arah Bandung, kalau apa
apa Tasik yang masalah lupa. Kan lewat puncak ya. Iya, lewat puncak. Lewat puncak, terus lewat Cipanas, di Pasar Cipanas kita turun. Itu udah sore. Dan oh iya ini sorry kelewatan. Pas waktu di bis, kan kondisi waktu itu udah gelap, udah agak gelap. Gelap, entah gelap apa ya, gelap mendung atau ini gue lupa ya. Cuaca Ya. Tapi kondisi waktu itu gelap. Dan mulailah teman-teman gue ini beraksi nih. Mulai beraksi, ya meraba-raba area sekitar si cewek ini ya. Jujur aja kalau gue, demi Allah, gue waktu itu gue nggak kepikiran buat ngapa-ngapain dia, enggak. Jadi gue cuek aja, biarin aja teman-teman gue yang ini, biarin aja gitu. Tapi ternyata itu cewek disangkanya gue. Itu cewek disangkanya gue yang tangannya geratilan ya. Tangannya geratilan, disangkanya gue. Pas semenjak turun dari mobil, itu cewek nempelnya ke gue terus. Jadi ngegandeng gue. Padahal selama berjalan, sama kita jalan itu, gue tuh nggak pernah ngajak ngobrol. Yang ngajak ngobrol tuh teman-teman gue aja itu. Dan karena dari Pasar Cipanas itu kan, gue tuh biasa jalan tuh, jalan kaki sampai ke base camp Gunung Putri ya. Nah, gue lihat nih perjalanan kan susah nih, namanya dipakai sepatu kaki kan. Jalan susah. Terus gue manggil teman gue, si Aresena sama Edos, kita berunding lah. Kita beliin dia sendal jepit. Akhirnya ditukar lah pakai sendal jepit biar agak enakan jalannya. Itu kondisi udah malam memang. Ingat gue emang udah malam sih. Sekitar habis isa lah. Habis isa. Udah agak malam. Kita jalan sampai di rumpun bambu. Rumpun bambu itu masih di area habis setelah masih jauh. Jadi setelah Istana Cipanas, kita lewati pinggiran Istana Cipanas, nanti kesananya itu kita ngelewatin rumpun bambu itu panjang. Kalau sekarang kan terakhir gue lihat itu kan cuman sekitar 50 meter paling, nggak nyampe lah, serumpun doang paling serumpun. Terakhir gue lihat, kalau dulu itu panjang. Juga serem lah, kelihatannya serem. Dan dulu gue pernah di situ ketemu bukan genderuwo, tapi ketemu wewe gombel. Waktu gue sama Bang Arya Sena, berdua doang itu. Nah di rumput pohon bambu ini, dia langsung berhenti pertama nih, Terus kan di gua kan kayak gimana sih? Itu gitu. Dia jadi ngeliat ada sosok putih-putih gitu, kayak entah ya kuntilanak entah apa ya. Dan kebetulan sebenarnya gue berempat itu ngelihat sebetulnya. Gue sama teman-teman gue yang lain juga, sama Bang Resena sama Edos ngelihat, memang betul kita ngelihat sekelebat begitu. Tapi karena kita udah biasa, kita cuekin aja gitu. Dan kita bilang, enggak itu bukan, itu cahaya lampu. Cahaya lampu bukan. Udah jalan lagi. Udah, karena dia maunya sama gue kan, otomatis kan gue yang ngebujukin dong. Gue yang ngebujukin. Gak apa-apa, itu beb, itu bukan ini, itu cuma cahaya doang. Entah cahaya lampu atau cahaya dari bulan. Gue bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya kita paksa dia mau jalan lagi nih. Jalan lagi, perjalanan jauh kan. Kita nyampe itu sekitar jam 1:30 atau jam 1 sampai di base camp. Dulu sih kita nggak lewat base camp sih, kita lewat jalur molos. Iya. Karena gue dulu sering udah tahu ya jalur molos di situ. Akhirnya kita lewat jalur molos. Nah kalau kita lewat jalur molos kan kita kan lewatin rumah-rumah warga. Habis itu kita tembus ke ladang sayuran kan, ladang sayur warga. Di situ ada dua jalan sebetulnya. Biasanya kalau kita ngambil ke kiri bukannya ke atas ya. Itu kita ngelewatin tengah-tengah ladang. Kalau kita ngambil ke kanan itu kita ngelewatin atas nih. Nah, ini nggak tahu kenapa kita malah jadi lewat jalur atas. Jalur atas. Nah, sedangkan lewat jalur atas itu kita ngelewatin kuburan warga setempat. Ada. Nggak gede sih, kuburannya nggak banyak gitu. Nggak luas, tapi kiri kanan tuh ada kalau salah. Kiri kanan tuh ada. Di sini jalur, di sini udah kuburan warga setempat. Itu nggak ada pagar, nggak ada apa, cuman jalan setapak, udah kuburan gitu kan, udah makam warga tempat, makam tua sih kalau gue bilang, karena kondisinya emang udah bisa dibilang terawat, tapi kayak udah lama gitu, udah zaman dulu banget. Dan di sebelah sininya itu banyak pohon pisang sama pohon kamboja. Nah pas di situ si baby itu langsung berhenti ketakutan sambil ngomong gitu kan, sambil ngomongnya tapi kayak orang gemeteran gitu kan. Itu ada pocong dibilang gitu kan, yang dibilang pocong. Nah kita serempak lihat ke kanan kan, karena dia kan arahnya ke kanan.
serempak kita ke kanan. Udah kita langsung balik muka, kita tatapan sama Bang Aresena ya, sama Aresena sama Edos. Kita bilang bukan itu bukan pocong, itu karung gitu kan. Kita bilang karung. Padahal kita bertiga tuh serempak itu ngelihat semua. Emang itu pocong, Itu Bang? emang betul pocong. Jadi ada di balik pohon pisang nih. Di pohon pisang di sini pohon kamboja. Jadi dia kayak tengah-tengah. Tapi dia lebih dia ke pohon pisang ini. Jadi kayak ngintip gitu loh, kayak gitu. Kan masih kelihatan utuh ya, masih kelihatan jelas. Ya kita paham itu pocong, tapi jujur waktu itu gue nggak ngelihat bentuknya kayak gimana pocongnya, cuman sekilas ngeliat bentuk kayak begitu ya, bentuknya kayak pocong, gue langsung balik muka gitu. Terus kita nenangin si cewek ini, si baby ini, bukan itu bukan pocong, itu karung gitu. Tapi dia tahu bukan itu pocong, itu pocong. Baby takut gitu. Sampai dia nggak mau jalan. Dia nggak mau jalan, kita kan bingung nih. Jangan kita juga ngelihat gitu kan, nggak bisa lama-lama di sini karena cewek kan. Dan akhirnya temen gue tuh ngambil inisiatif, langsung gendong si baby itu, langsung kita setengah lari, kita langsung terobos, udah mulai masuk ke hutan pinus nih. Iya. Sebenarnya bukan hutan pinus sih, cuman seingat gue tuh di situ ada pohon pinus, yang kayak gerbang lah gitu, kayak gerbang kita masuk ke hutan Gunung Gede. Dan sampai di hutan pinus itu, perbatasan itu kita berhenti, kita taruh kan si baby kan, periksa tuh sebentar, terus kita baca doa nih. Si baby masih ketakutan, masih ngegandeng gue terus. Setelah selesai kita doa kan, kita lanjut lagi perjalanan. Dulu itu kan kita kan bisa dibilang center itu bukan prioritas utama. Yang namanya headlamp tuh nggak ada kita yang punya. Jangan kan headlamp, namanya SB aja itu dulu sleeping bag itu yang punya itu bisa dibilang yang punya ya anak-anak orang ada lah. Dulu kalau kita tuh paling cuma sarungan aja, sarung bag. Lampu cuma yang depan doang ya, leader aja yang pakai lampu. Yang belakang kita cuma ngikutin langkah teman kaki kita, langkah kaki teman kita gitu. Nyampe di kali kecil. Dulu itu kan kali kecil itu kan kita nyebrangin lewat kalinya. Nggak ada jembatan dulu kan. Sekarang kan ada jembatan tuh. Kita ngambil air dulu di situ, baru kita lanjut. Nggak lama dari kali kecil itu kan kita nemu jalan datar tuh. Jalan datar yang dibilang tanah merah. Tanah merah. Iya. Tanah merah itu, tapi dulu jalurnya beda sama sekarang. Oh, jalurnya beda. Iya. Kalau sekarang kan di ke kiriin, jadi agak melipir gitu. Kalau dulu tuh enggak, kita benar-benar jalan datar nih, datar tanah merah yang kita bilang tanah merah, terus langsung nanjak begini, naik. Nah di tanah merah ini si baby ini udah kecapean, dia minta istirahat, udah nggak sanggup buat melanjutin perjalanan. Akhirnya kita berunding, kita sepakat untuk istirahat dulu gitu. Udah kita buka tenda, tidurlah kita di situ. Kita tidur di situ. Nah, pas lagi tidur ini, si baby mulai nih gerayangin gua. Ini bukannya jujur ya, sebenarnya bukannya gua yang mulai ya sebetulnya, bukan gua yang mulai. Tapi ketika tidur itu karena dia maunya di sebelah gua kan, gua paling pinggir nih. Gua paling pinggir, si baby terus si Anto kalau nggak salah, Bang Aresena, baru Edos gitu. Nah terus tiba-tiba dia langsung balik badan nih ke arah gua gitu, madep ke gua. Terus melukin gua, lama dia nyium-nyiumin gua lah gitu, nyium-nyiumin gua. Ya karena dulu gua masih muda ya, masih umur 16 tahun dulu gua, masih 16 tahun, jadi masih ke bawah gitu, ke bawah ini. Ya gua balas nyium. Terus gua berhenti tuh nggak sampai yang jauh ya, sekedar cium-ciuman aja. Nah akhirnya gue tidur, gue suruh dia tidur juga kan, istirahat capek. Kita tidur, paginya rencana kita kan paginya kan kita mau lanjut lagi nih. Mau lanjut lagi. Setelah kita masak, sarapan, makan, si baby tetap nggak mau jalan. Si baby tetap dia nggak mau lanjutin perjalanan. Dia minta di situ aja dianya, minta ditemenin sama gue, kita temenin. Gue udah ngomong si Edos aja, mas Edos temen gue. Si Edos aja yang nemenin sini. Enggak, sama dia taunya nama asli gue. Nggak tahu, sorry. Dia taunya nama panggilan gue, nama Jakun, dia nggak tahu nama asli gue. Oke, jadi pas pagi itu akhirnya yang mutusin, kita udah berempuk nih. Yang untuk puncak, untuk summit itu Edo sama Bang Aresena. Jadi gue di situ suruh nungguin si baby. Sekitar jam 10 pagi kalau salah. 10 pagi itu Bang Aresena sama Edos berangkatlah dia ke puncak ya. Nah, itu kan masih jauh perjalanan, masih jauh banget. Pagi jam 10 dia berangkat, gue suruh jaga baby. Nah disitulah karena di gunung terus cuaca dingin, nggak ada orang pula.
Dulu itu kan jarang mendaki, apalagi bukan waktu-waktu libur ya, Iya. bukan weekend gitu kan, hari-hari sekolah. Itu nggak ada pendaki sama sekali. Itu cuma kita aja. Akhirnya gue cuma berdua doang. Mulailah dia mulai minggu lagi lah, mulai nyemin lagi ya. Kita ya sempat, gue juga namanya masih muda ya, sempat ke bawah ini. Iya. Tapi pas ketika dia minta sesuatu yang lebih, waktu itu sebenarnya gue udah ngekat, udah enggak. Gue bilang jangan di sini. Akhirnya dia berhenti, dia duduk, gue juga duduk, dia ngajak ngobrol, terus ngeluarin nih dari kayak tas ini yang kecil ya, tas kecil, dia ngeluarin, dibuka sama dia. Mau nggak nih ambil, katanya satu. Nah, tinggal pilih aja, ini paman gendut katanya, ini paman gober, ini paradise katanya. Disebutin satu-satu nih. Iya. Ya kan gue ngerti ya, gitu gue juga ngerti, gue juga tahu. Biarpun gue belum pernah gue minum gituan, tapi gue tahu gitu barangnya. Gue nolak nih awalnya, cuma dipaksa sama dia, temenin baby mau minum kan, baby mau ini kan. Toh gue pikir kan yang gue tahu ya namanya gituan kan, itu nggak ada efek apa-apa kalau kita nggak ada musik ataupun nggak ada kegiatan apa-apa. Gue pikir nggak mabok ini gitu, ya udah gue makan satu. Nah setelah nenggak ini gue, emang gue nggak ngerasa apa puyeng atau gimana, nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa apa-apa ya. Tapi jantung gue berdebar, jantung tuh kenceng gitu, jantung kenceng, bawaannya kayaknya apa sih, kayak pengen gerak aja gitu, kayak pengen ngapain. Nah diajak sama dia begitu kan, diajak dia gitu, akhirnya ya nggak tahu efek obatnya atau apa efek di gunungnya, karena nggak ada orang ya. Akhirnya berbuat sesuatu yang nggak senonoh bisa dibilang ya. Gue di situ melakukan sesuatu yang nggak sepantasnya. Itu berlanjut sampai sore, sekitar jam 4 sore itu baru kita selesai. Setelah itu ya udah, kita udah rapi lagi, karena bentar lagi kan pasti Arisena sama temen gue Edos kan pasti balik ya. Akhirnya gue masak, terus selesai masak gak lama baru tuh Bang Arisena sama Edos turun. Itu sekitar jam 5 lewat. Dia nyampe situ, tiba-tiba si Edos langsung masuk ke tenda. Langsung semedi nih temen gue, si Edos nih. Jadi dulu teman-teman gue tuh emang rata-rata ya, rata-rata tuh punya berguru sesuatu lah gitu kan, lah. Jadi dia masuk ke tenda, terus dia semedi gitu. Gue tanya, terus lu ngapain terus? Ntar lu, gue lagi berantem nih sama Jin gitu. Kampret, gak pasti gue ya. Tapi lu terus ada aja lu, gue bilang gitu. Udah tuh, dia selesai semedi ya. Gue bercanda lah sama si baby nih. Lagi bercanda. Si Arisena ini lagi masak dia, dia masak air buat bikin kopi nggak salah, atau teh manis ya. Gue lupa waktu itu. Dia masak, itu pas banget maghrib. Selesai ajan maghrib, kan masih kedengeran tuh suaranya. Pas lagi masak itu, pas banget selesai ajan maghrib. Tiba-tiba nih baby lagi bercanda sama gue nih, lagi bercanda. Tiba-tiba dia diem begini, cuman matanya kayak tatapannya kosong gitu. Gue bengong ngeliatin, Beb, apa gue bilang? Dia diem aja, tiba-tiba dia bangun, langsung keluar tenda. Dan teman gue tuh si Arisena tuh lagi masak, dia terus tiba-tiba dia kayak sila gitu kan, kayak sila, dia nggak sadar nih kalau si baby lewat. Lah kan gue bingung, si baby ngapain keluar gitu. Gue tepok si Arisena, tos. Sorry ya, Arisena ini kan gue biasa kepanggil kan Antos. Untuk teman-teman gue sendiri biasa manggil Antos. Nah, tos itu si baby ngapain tos? Jadi itu jalan ke arah jurang. Sedangkan tanah merah dulu itu nggak kayak tanah merah sekarang kan. Tanah merah dulu tuh emang dia jalan datar, tapi di sebelah kanan itu udah apa sih arah kayak jurang menjorok gini ya. Tapi bukan jurang yang ini banget. Tapi agak beginilah gitu. Turun gitu. Turun ke bawah. Gue kaget kan, gue tepok teman gue si Arisena. Terus itu si baby ngapain? Apa jalan keluar? Langsung Arisena langsung dari jongkok langsung bangun, langsung dikejar, langsung ditepok ininya. Yang gue ingat dia tepok sampai nyebut la haula wala quwata illa billah, tepok. Jatuh lah si baby ini. Jatuh, langsung tangkap sama Arisena. Langsung teriak, "Woi, bantuin!" gitu. Udah spontan. Si Edos tuh teman gue Edos masih betapa nih. Masih semedi dia. Nah, jadi gue keluar. Ya gue sendiri kan, sorry ya badan gue kecil gitu. Jadi untuk angkat berdua sama teman gue Arisena itu masih berat, masih kurang kuat. Gak tahu kenapa itu badannya jadi berat banget ya. Jadi berat banget. Gak kuat ngangkat, teriak lagi, "Dos, bantuin Dos." Keluar aja Dos, bantuin, masukin di dalam.
Pas masukin dalam, belum kita apa-apa ini, tiba-tiba dia melek, matanya melotot gitu kan, melotot ini, terus ketawa dan, hihihi, ketawa gitu kan. Gua demi Allah, dan gua tuh sering ya gua ngeliat-ngeliat gituan ya, tapi demi Allah pas waktu itu gua langsung merindingnya, sekujur tubuh gua merinding, merinding total, gua pucat muka gua langsung pucat. Ya gua udah tahu kalau dia kesurupan gitu, tapi itu pertama kali gua ngeliat orang kesurupan. Ketawa akhirnya langsung kuci gitu. Dan teman-teman gue kan memang rata-rata kan tahu cara itu kan. Orang paham. Ngerti lah, paham. Jadi Arya Sena ngunci bagian sini, bagian tangan ini, jempol antara jempol sama tunjuk. Sedangkan Edos ngunci di tengkuk sini. Dan gue suruh pegangin jempol. Dan gue jujur, gue tuh belum pernah nanganin orang kesurupan waktu itu, belum pernah sama sekali gue. Dan itu pertama kali gue ngeliat orang kesurupan, pertama kali ngeliat orang kesurupan. Setelah gue suruh pegang jempol, jempol itu kayak keras dan kayak apa sih, kayak batu itu, kayak keras. Pencet sekencang-kencangnya pun keras gitu, kayak gimana sih, malah tangan kita yang sakit. Karena si Arya Sena kan tahu nih, kalau gue tuh dibanding teman-teman gue yang lain, gue tuh nggak punya apa-apa. Maksudnya gue nggak pernah belajar ilmu kayak gitu, nggak pernah. Jadi akhirnya, Kun, lo ambil wudhu gitu, lo ambil wudhu. Ya udah gue ambil wudhu nih. Sampai ngabisin air tuh 2,5 botol, singkat gue tuh. 2,5 botol gue ngabisin air buat wudhu. Baca-bacain kan ya. Udah gue baca-bacain lagi sampai pegang jempol nih. Baca-bacain lagi, pegang jempol. Kagak mempan juga. Langsung nengok, langsung melototin gue nih si Arya Sena nih. Lo bisa ngapain tadi? Gak apa-ngapain gue bilang gitu. Bohong lo. Cuma dikit doang gue bilang gitu. Cuma dikit doang. Sialan lo katanya. Udah. Lo baca-baca yang lo bisa kan ya. Jangan bengong gitu, padahal gue nggak boleh bengong, gue nggak boleh lemah gitu. Jangan bengong. Udah kepencetin terus nih jempolnya. Terus akhirnya komunikasi teman gue si Arya Sena. Tanyakan kamu siapa? Dia bilang dia penghuni situ. Tadi kita belum tahu nih siapa namanya, kita juga nggak tahu kan. Kenapa kita nanya kenapa rasukin teman-teman saya gitu. Akhirnya dia bilang saya nggak suka daerah saya dikotorin, wilayah saya dikotorin. Saya nggak suka wilayah saya dikotorin. Jangan kotori wilayah saya, pokoknya gitulah ininya gitu. Sambil marah-marah gitu kan. Akhirnya ya kita lembutin. Arya Sena juga ngelembutin. Bilang kita janji udah nggak bakal kotorin ini lagi lah, nggak bakal buat sesuatu yang nggak ini gitu. Sesuatu yang nggak ini. Dan akhirnya dia mau keluar. Ini yang gue ingat nih pertama kali dia keluar. Kita udah sepakat nih. Oke, saya keluar katanya. Ya udah kalau keluar kita buka kuncian kan. Nah pas kita buka kuncian, kan tenda kan kebuka nih. Di luar itu ada api unggun. Lagi awal itu kan api unggun masih kecil. Jadi kalau kita tuh biasa bakar api unggun, itu ada ranting yang paling kecil dulu. Sedang yang sedang terus baru yang gede-gedenya. Yang gede di atas. Yang gede di atas. Jadi setelah kebakar semua kan gede tuh apinya. Gede kan. Itu api gunung lagi besar-besar, lagi gede-gede. Dia keluar kayak ada angin bus gitu. Itu api unggun kayak ada muterin. Bus. Langsung mati api unggunnya. Segitu gedenya apinya langsung mati. Dan kebetulan gue yang di pintu tenda nih, gue di pintu tenda. Gue ngeliat gitu kan langsung diem, gue langsung nutup tenda. Udah lihat-lihatan doang tuh gue sama Arya Sena sama Edos ya. Terus ngapain lo gitu kan, sambil kayak apa sih, kayak duding gue lah gitu kan. Terus ngapain lo gitu. Udah tuh gue diem aja kan, ya gue ngerasa salah. Terus akhirnya gue cerita sama dia, sorry tuh gue kemarin, tadi gue kebablasan lah istilahnya. Gue kebablasan. Soalnya tadi gue dikasih gini-gini, ya gue cerita lah gitu. Ya udah lu kuatin lu, ini lu baca-bacaan terus kan. Jangan sampai lengah gitu, jangan sampai lu kosong gitu kan. Iya. Dan nggak lama kemudian bangun nih si baby nih. Bangun. Tadi baby ketiduran ya katanya. Sambil ini kan, sambil ngucek mata. Iya tadi baby ketiduran gitu. Terus nggak lama malah diem dia. Diem bengong gitu. Terus ngomong, terus nangis nih. Tiba-tiba dia nangis. Terus ngomong, tadi baby mimpi ketemu nenek pakai baju hitam, terus pakai tusuk konde. Dan dari situlah yang gue paling ingat sosok itu ya. Sebelumnya gue gak pernah lihat itu sosok, gak pernah lihat. Tapi setelah dari situ, gue akhirnya sering banget ngeliat itu sosok. Sering banget ngeliat itu sosok. Biasanya gue temuin itu ada di Gunung Putri atau apa namanya, Tanah Merah. Dari Tanah Merah wilayah dia ya mungkin ya. Dari Tanah Merah itu sampai ke rumah panggung. Dulu ada rumah panggung di Pos 1 tuh. Di Pos 1 tuh yang di Gapura Sama Datang ya. Itu ada rumah panggung dan dia biasa suka di situ.
Dan dulu gue belum tahu tuh, baru tahu itu dia bilang ketemu nenek-nenek, makin tusuk dia mukanya serem katanya, terus dia kayak marah-marahin baby gitu. Dia kan nangis tuh akhirnya, dia nangis. Udah kita diam, udah itu cuma mimpi gitu. Udah babe nggak apa-apa itu cuma mimpi gitu. Udah akhirnya kita bikin teh manis, dia minum teh manis. Setelah habis isa, gue masih bercanda-bercanda nih sama dia nih, masih bercanda-bercanda. Tiba-tiba gue ada pada depan. Tiba-tiba dia diem, langsung kayak arah menyekek gue gini. Kalau menurut Bang Arya atau teman gue si Edos, katanya dia tuh nyekek gue gitu, dia tuh nyekek gue. Tapi jujur, waktu itu gue nggak ngerasa dicekek sih. Cuman gue tahu posisi tangannya begini. Jadi kayak mau nyekek gue tapi sih nggak nyentuh gitu tangannya nggak nyentuh. Gue langsung diem kan, langsung ngomong, langsung teriak, tos, si baby kena lagi tos, langsung bangun. Karena Bang Arya kan sama si Edos kan temen gue capek ya habis turun kan, ada lagi istirahat tidur. Gue teriak gitu, mereka bangun langsung ditepok lagi sampai di tengkuknya sama Bang Arya Sena, ditepok terus jatuh pingsan. Udah kita kunci. Gak lama dia melek, matanya melotot kayak apa ya, kayak kemana-mana gitu, maksudnya kayak kemana-mana. Kita tanya, kamu siapa? Dia ngaku akhirnya, dia itu ibunya. Tadi kita belum tahu nih, ibunya itu nggak ada, kita nggak tahu. Dia ngaku dia ibunya. Saya nggak terima anak saya diginiin, gitu. Saya nggak mau anak saya dikotorin. Terus ya gue nggak bantah kan, gue nggak bantah sebenarnya. Kenapa saya bu gitu kan? Saya nggak berbuat apa-apa, tapi anak ibu yang ini saya gitu, yang maksa saya. Terus dia melotot gue kayak sambil marah, sambil ngegerem gitu. Kamu ngotorin anak saya, pokoknya ya marah-marah gitulah intinya. Ya akhirnya kita baikin. Kita janji enggak, kita akan jaga anak ibu. Terus dia minta, benar kalian janji mau jaga baby gitu. Iya bu, kita janji jaga baby. Kalau ibu, pokoknya kita intinya kita pasti sepakat lah, sepakat kita mau jaga baby, kita nggak akan ngotorin baby lagi gitu. Dan akhirnya dia sepakat juga, dia mau keluar. Oke, saya keluar. Dan disinilah yang paling muat menurut gue ya, menurut gue tuh paling bikin gue merinding gitu bang, kaget juga lah. Kaget kan. Pas setelah keluar, ibunya bilang iya dia jadi keluar, kita lepas kunciannya, keluar kan. Ya kayak gue sih nggak lihat ya dia keluar gimana, tapi pokoknya dia keluar, tiba-tiba merem gitu kan, si baby merem, dan tiba-tiba langsung bangun, demi Allah ini. Dan dia bangun tangannya kayak gini, mama, jangan tinggal baby mama. Jadi kayak seakan-akan tuh masih ada di situ kan, masih ada di tenda kan. Ya gue langsung diem kan, gue langsung pucat lah muka gue. Dia ada di situ dong masih gitu kan, masih ada di situ. Sambil tangannya begini kan, mama, jangan tinggalin baby mama, tolong apa? Terus manggil adiknya nih, baby, tolong kakakmu baby, datanglah baby, tolonglah kakakmu ini baby. Masuk lah, jebret, masuk lagi. Berarti masuk lagi, kesurupan lagi bang? Kesurupan lagi. Setelah diteriak itu, masuk lagi gitu, tiba-tiba langsung kejang gitu kan, langsung jatuh. Kita pegangin, dan ternyata yang masuk adiknya namanya Gaby. Dan gue tuh baru tahu disitu ternyata dia kembar. Dan si baby sama ibunya itu udah meninggal. Si Gaby sama ibunya itu meninggal. Kalau kan adiknya, tapi adiknya sih nggak kayak ibunya yang marah-marah gitu, enggak. Tapi dia pas masuk, pas melek, nangis. Dia nangis. Saya nggak mau kakak saya kayak begini. Tolong jaga kakak saya. Tapi sambil nangis. Ya gue di situ juga sempat terenyuh ya, ada rasa gitu, kayak bersalah banget, kayak bersalah banget. Tapi sih dia nggak marah-marahin gue adiknya, tapi dia kayak ngasih pesan lah gitu, minta dijagain kakaknya gitu kan. Ya kita janji mau jagain baby. Akhirnya dia sepakat keluar. Itu lama, itu prosesnya lama, sebenarnya lama ya. Berarti dari maghrib yang pertama kali, isya yang kedua kali, ketiga kali, itu sampai sekitar jam 12-an. Jam 12-an sampai sekitar jam 12-an, jadi panjang gitu. Sebenarnya lama kesurupannya. Cuman yang gue inget aja, komunikasinya kayak gitu aja gitu. Intinya paling intinya doang.
Ya menurut temen gue sih ya banyak, ya gue mau dicakar lah katanya gitu, Hmm. mau dicakar mau. Tapi yang gue ingat aja gue ceritakan ya. Hmm. Jadi ya kita udah sepakat kita mau jaga kakaknya, dan Hmm. akhirnya keluar ya. Dalam dia keluar si baby dibangun. Baby bangun terus nangis, katanya dia mimpi ketemu ibunya, ketemu adiknya. Iya. Dan dia akhirnya cerita nih, adiknya sama ibunya itu meninggal kecelakaan mobil. Innalillahi. Jadi ibunya sama adiknya itu meninggal. Makanya dia itu kehidupannya nggak ini ya, nggak apa, bisa dibilang broken home lah gitu. Iya benar. Sedangkan bapaknya waktu itu katanya udah sibuk sama apa urusannya gitu. sama calon istrinya lah, calon istri yang baru gitu. Iya. Jadi dia itu kayak broken home lah. Jadi dunia malam gitu dia. Iya. Nah dia pas sambil meluk gua itu, dia sambil nangis kan, meluk gua. Akhirnya dia baru cerita tuh kalau ibunya sama adik kembarnya itu meninggal kecelakaan mobil. Innalillahi. Kecelakaan mobil. Iya, Itu belum lama, itu sekitar 3 bulan yang lalu kalau salah katanya. Jadi dia makanya dia kayak broken home gitu ya. Karena ditinggal sama ibunya sama adiknya itu. Ya udah sambil dia nangis terus gua tenangin. Udah itu kan cuma mimpi, gua bilang gitu kan. Mungkin ibu sama Gaby pengen baby itu lebih ini lagi, lebih baik lagi lebih baik lagi gitu, kedepannya. lebih baik lagi. Kalau bisa mah doain aja, kirim Al-Fatihah. Gue bilang gitu kan. Iya sambil nangis gitu kan, terus gue ajak tidur lah. Jadi tidurnya sebenarnya pas lagi tidur pun dia masih pengen nyiumin gue gitu kan. Cuman gue tolak. Udah tidur aja gue bilang. Kita akhirnya tidur, pagi itu bangun sekitar jam 7 atau jam 8 kita. Terus kita masak, sarapan, kita packing buat kita turun. Kita packing, dan setelah lagi packing gini nih, kalau nggak salah tuh kita masih punya telur tuh 3 biji. Telur ayam negeri, telur mentah, itu masih ada 3 biji. Tiba-tiba dia lagi duduk sambil bengong gitu kan, ditimpuk nih telurnya ke pohon, dipecahin ke pohon, ada pohon satu. Terus diambil lagi, pecahin lagi, sampai 3 telur nih. 3 telur itu bang? 3-3 telur. Gue ngeliatnya cuma bengong doang kan. Ini si baby kenapa nih? Terus gue tegur gitu. Beb, kok dipecahin telurnya gitu? Iya. Baby juga nggak tahu kenapa dipecahin gitu. Jadi dia sendiri nggak sadar kalau mecahin telur gitu. Gue langsung nengok ke Bang Arya kan, Terus nggak apa-apa kata Bang Arya. Nggak apa-apa, itu kayaknya buat gantiin nyawa lah gitu. Karena kan telur itu kan bernyawa juga kan. Mungkin maksudnya buat gantiin nyawa si baby inilah mungkin ya. Karena dia kan mungkin diincar sama penghuni situ. Ya udah akhirnya kita turun. Setelah kita udah packing selesai, kita turun. Gue sempat mampir ke rumah temen gue yang di sana di Gunung Putri. Ya akhirnya gue cerita lah di situ. Gue cerita yang ketemu yang si baby itu ngelihat nenek itu. Dia mimpi katanya nenek pakai tusuk konde sama baju hitam, jubah hitam. Dan ada bapaknya temen gue, bapaknya temen gue itu apa mamangnya temen gue lupa. Itu bilang kalau memang itu dulu itu orang asli situ. Jadi gimana nggak tahu, entah dia punya ilmu yang tinggi atau gimana gitu. Ya akhirnya dia ada di situ aja gitu, Dan sampai sekarang masih ada. Jadi setengah halus, setengah kasar mungkin. Ya itu menurut mitos tempat. Rara Sapa juga sering lihat itu. Makanya dari situ gue sering lihat si nenek itu. Mungkin gue juga diincar. Ya udah akhirnya kita pulang turun. Dan sebelum kita pisah, seingat gue tuh kita pisah kan di kereta ya. Gue turun di stasiun UP. Dia lanjut sampai stasiun kota. Sebelum pisah tuh dia sempat ngomong sama gue, dia pengen tobat, pengen berubah gitu, pengen berubah, pengen ninggalin dunia malamnya gitu, dunia hura-hura lah dunia ini. Ya gue sih nanggepin positif ya, positif. Ya bagus. Akhirnya dia nembak gue. Dia bilang pengen jadi ini gue lah gitu. Oh jadian ceritanya. Ya jadian lah istilahnya. Dan waktu itu gue emang mengiyakan, gue ngiyain. Tapi karena dulu itu kan komunikasi susah ya. Oh belum ada handphone gitu? Belum ada handphone. Seingat gue ada pager. Ada pager itu baru keluar. Dan dia ngasih nomor pager waktu itu, tapi gue nggak pernah pager sih, nggak pernah pager. Jadi ya udah setelah itu lost kontak aja. Lost kontak.
Sampai rumah gue nggak tahu ya selanjutnya dia di rumah gimana, apa masih diteror atau gimana gue nggak tahu. Tapi akhirnya alhamdulillah selamat semua itu bang. Selamat semua. Itu aja bang kira-kira. Ya itu aja. Sebelumnya terima kasih banyak nih bang udah mau berbagi cerita di Sandiakala. Sama-sama. Dan kalau boleh gue minta nih dari abang, terus dari pengalaman abang nih kira-kira ada pesan dan kesannya nggak bang? Pesan dan kesannya nih. Iya. Pesan dan kesannya sih bisa dibilang dari pengalaman gue ini ya. Dari pengalaman gue ini pertama jangan meminum minuman keras ataupun memakan obat-obatan yang membuat kita mabuk ataupun kita kehilangan kesadaran, betul. Sebetulnya memang obat yang gue minum ini pun nggak menghilangkan kesadaran gue, tapi entah kenapa gue ini jadi terbawa gitu, karena mungkin ada efek sedikit. Ya, ada efeknya, mungkin karena ini obat mengandung kafein tinggi kan, makanya kita tuh nggak kayak maunya gerak terus gitu, akhirnya kita ke bawah. Ini yang pertama. Yang kedua ya jangan melakukan hal yang nggak senonoh di gunung. Bener banget itu pasti. Bener banget. Pasti ada ya makhluk kita itu pasti nggak suka ya, nggak suka kita berbuat sesuatu yang nggak senonoh lah di gunung itu. Itu aja sih. Itu aja. Kesannya bang kira-kira apa nih? Kesannya itu menurut gue tuh dalam banget sih. Kesannya dalam banget. Yang pertamanya gue cuek sama cewek, gue nggak kenal cewek sama sekali. Waktu itu gue masih SM kan, masih temen-temennya tawuran kayak gitu. Jadi sama cewek itu gue kurang emang, kurang. Belum pernah pacaran malah gue, belum pernah pacaran. Dan itu mungkin pengalaman pertama gue sih, pengalaman pertama gue berhubungan sama cewek gitu. Itu kesan yang pertama. Kesan yang keduanya itu ya, itu benar-benar buat pelajaran banget buat gue gitu. Jangan sampai gue tuh melakukan kesalahan yang kedua kalinya di gunung. Itu aja bang. Itu aja. Sekali lagi gue ingetin buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video kali ini ditayangkan hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran. Betul begitu bang ya? Betul banget. Ya. Betul banget. Boleh diceritain sedikit banget apa aja nih isi konten abang? Kalau konten gue sendiri itu tentang pendakian gunung. Pendakian juga. Gunung, ya cerita-cerita misteri. Bang. Ada juga sih beberapa video tuh sekitar 2 atau 3 itu ngangkat urban legend. Urban legend juga. Oke, itu aja bang ya. Itu aja. Okay. Jangan lupa mampir tuh. Jangan lupa dicek channelnya Bang Jakun. Apa bang namanya? Kisah Pendakian Si Jakun. Kisah Pendakian Si Jakun. Atau googling searching aja di YouTube. Jakun. Jakun pasti ada bang. Oke, terima kasih banyak nih bang ya udah mau berbagi cerita ke gue pribadi dan buat kawan-kawan Sandiakala. Semoga buat abang pribadi dan sekaligus kawan-kawan abang yang ngedaki ke Gunung Gede itu semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan dan juga selalu dimudahin nih bang buat segala urusan-urusan. Oke bang, sampai jumpa di lain waktu. Oke, siap. Makasih juga atas kedatangannya. Siap.